Yang putri ada pertanyaan atau yang lain? Atau dijawab dulu? Dijawab dulu ya. Sepertinya loading. Apa hukumnya berbohong demi kebaikan? Kalau mengingat suri teladan Rasulullah itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sikap yang pertama Rasulullah, suri teladan kita yang harus kita contoh. Yang pertama yaitu sidik. Sidik itu artinya benar, berkata benar, berkata jujur. Yang kedua itu amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Rasulullah itu terkenal mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin ya, bahkan orang-orang kafir waktu itu percaya banget sama Rasulullah. Ketika nitip sesuatu ke Rasulullah pasti amanah, pasti dijaga. Jadi Rasulullah sampai mendapatkan gelar Al-Amin begitu. Yang ketiga itu tablik. Tablik itu menyampaikan. Jadi Rasulullah juga menyampaikan baligu ani walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Yang keempat yaitu fatonah. Fatonah itu cerdas. Nah, kalau bagaimana berbohong demi kebaikan, meskipun alasannya kebaikan, tapi didahului kata bohong. Meskipun itu dibalik misalnya, kebaikan demi ya nggak bisa ya. Ya meskipun kebaikan, namun misalnya di akhirnya ditutup dengan diwarnai dengan sedikit kebohongan juga nggak baik. Jadi istilahnya Islam itu kan terkenal dengan yang namanya kafah, agama yang tegas. Agama yang tegas itu kalau dosa ya dosa, kalau haram ya haram, halal ya halal. Islam itu tegas itu. Misalnya masuk surga ya masuk surga, terus masuk neraka ya masuk neraka. Terus ada yang nawar-nawar, kembalikan ke dunia lagi lah gitu. Nanti aku ibadah lagi, boleh nggak kira-kira? Enggak, karena Islam adalah agama yang tegas. Kalau diterangkan bohong itu termasuk perbuatan dosa, perbuatan yang batil, dan arahnya kebohongan itu membawa kehancuran dan kebohongan nanti larinya ke finar. Finar itu apa? Ke neraka juga. Oleh karena itu bohong meskipun demi kebaikan. Ini saya pengen minta contohnya dulu nih. Contohnya bohong demi kebaikan yang dimaksud itu seperti apa? Gak apa-apa, ya udah, gak jadi. Takut bingung ya, takut nanti saya malah membebani. Jadi intinya meskipun seperti itu tidak diperbolehkan. Apalagi sifat Rasulullah yang pertama tadi sidik. Sidik itu artinya benar. Dan bahkan Rasulullah juga pernah bersabda qulil haq walau kana namuron, yang artinya katakanlah yang benar, katakanlah yang hak, meskipun itu dampaknya pedih atau dampaknya pahit buat kita. Misalnya ada orang nyanyi ya, suaranya jelek banget, teman kalian ya, mau ikut audisi, dia udah merasa pede banget. Sampaikanlah yang benar, walaupun itu membuat hatinya sakit, itu lebih baik, atau membuat hati kita juga sakit, daripada kamu bilang pas teman kalian nyanyi ya, praktek nyanyi, mau audisi gitu ya, suaranya jelek banget, cempreng gitu, kalian bilang, bagus masya Allah, nanti maju juara, itu justru malah kebohongan yang menyesatkan. Akhirnya dia pede ikut audisi, sampai depan jurinya diketawain, apalagi live show diketawain seluruh Indonesia, nanti tambah malu lagi. Nah itulah pentingnya jujur. Jangan kayaknya kamu passionnya atau bakatnya jangan dinyanyi deh, kayaknya kamu bakatnya masak deh misalnya daripada dia nyanyi terus ikut audisi jadi malu seluruh dunia, itu dipermalukan, kan parah sekali. Oleh karena itu kejujuran itu benar-benar adalah disampaikan apa adanya. Qulil haq walau kana namuron, meskipun itu agak di hati mungkin agak pahit, tapi endingnya bagus begitu. Jadi memang terkadang menyampaikan kebenaran meskipun pada saudara kita, teman kita, keluarga kita, itu terkadang ketika menyampaikan kebenaran itu terkadang memang menyakitkan, tapi harus disampaikan yang hak. Jadi di Islam itu agama yang tegas, nggak boleh mas kan ini demi kebaikan, aku nggak apa-apa ya bohong gitu. Misalnya, mas aku tak maling, tapi kan nanti tak salurkan ke panti asuhan, aku doain gitu. Misalnya sama halnya,
Mas aku korupsi, tapi korupsi nanti buat itu ya Mas, kemaslahatan umat, bangun jalan masjid maksudnya, kan sama aja. Jadi Islam adalah agama yang tegas, nggak boleh dicampur adukkan antara hak yang batil. Jadi kalau hak, ya batil ya batil, nggak boleh dicampur adukkan. Berbohong demi kebaikan, kebaikannya meskipun kebaikan apapun lah, baik banget, nggak boleh. Sama halnya ketika mau nikah itu kan adalah hal yang suci, hal yang sakral, tapi diwarnai awalnya dengan pacaran, sama aja nggak baik, bukan nggak suci lagi, nggak sakral lagi gitu. Seperti itu. Jadi Islam adalah agama yang benar-benar pure, murni, tegas. Kalau dosa ya dosa, kalau haram haram, kalau halal ya halal, begitu. Kalau kita menjaga agama kita tetap seperti itu agama yang benar-benar bagus, agama yang baik. Kita coba lihat, tahu LGBT ya, tahu ya, longsor, gempa, banjir, tsunami. Jadi LGBT itu masuk ke Indonesia, ini sudah parah. Ini saya terang-terangkan saja, nggak usah ditutup-tutupi lagi. Di kota Solo apalagi, tahu kota Solo? Dekat sama jauh sama kita? Jauh. Ya dekat, ini sangat dekat. Kota Solo itu LGBT udah menjamur di mana-mana. Ketika ditangkap atau diteliti, terus menjabat, ada yang udah kasus-kasus yang sampai besar. Orang-orangnya itu dimulai dari orang-orang non-Islam. Kenapa? Orang non-Islam itu terlalu toleran. Misalnya ya, ini boleh, oh ya boleh, kayaknya nggak apa-apa deh di agama kita, kayaknya begini boleh. Kalau Islam kan tegas, oh ini haram, ini menyalahi fitrah Allah, menyalahi sunatullah, ini mendatangkan murka Allah, begitu kan tegas. Kalau agama lain kayaknya nggak apa-apa deh, LGBT kayaknya welcome deh. Akhirnya mereka melakukan. Ketika melakukan, timbul penyakit yang mengerikan, namanya apa ya, lupa. Intinya jamur otak. Bayangkan otak itu kan aslinya memang terdiri dari cairan yang banyak begitu. Setelah itu tersusun nanti ada neuron dan lain sebagainya begitu. Nah itu bisa menjamur akibat kaum LGBT itu. Dan itu menjadi penyakit baru yang lebih ngeri daripada HIV/AIDS gitu. Kalau itu kan memang belum ada obatnya, ini juga nggak ada obatnya gitu. Karena itu menyalahi fitrah. Kalau dalam ayatnya ada, ayatnya itu surat Al-Hujurat itu 49 nomor suratnya. Ayatnya ayat 13. Ya dibaca. Sekalian sedikit masuk ke sini supaya menyampaikan Islam itu agama yang tegas, agama yang benar-benar bagus. Kalau kita istilahnya tegak menjalankan agama itu kita yang benar. Soalnya ini udah petunjuk 49 surat ayatnya 13. Sebentar, benar Al-Hujurat ya? Ayatnya 13. Artinya aja enggak apa-apa. Artinya, iya. wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, baik, di sini ini salah satu wujud memotivasi juga teman-teman semua untuk menghafal gitu ya, menghafalkan. Nah, tadi kan salah membaca ayatnya, yang dibaca ayat berapa saya juga kurang tahu. Nah, itu kan ketahuan. Sama halnya kalau Islam nanti Al-Quran ada yang dirubah, pasti akan ketahuan. Meskipun hanya satu huruf, bahkan satu harokat, itu pun akan ketahuan oleh dijaga oleh para hafiz-hafiz Quran begitu. Nah, sekedar contoh saja. Di sini mengenai kaitannya dengan LGBT tadi ya, longsor, gempa, banjir, tsunami tadi. Itu tadi dijelaskan dalam ayat ini, ya ayyuhan nasu, yang artinya wahai manusia. Ini ada ya itu kalau dalam bahasa Arab harfun nida. Harfun nida itu huruf panggilan. Jadi ya ayyuhan nas. Allah itu memanggil ada banyak. Ada ya ayyuhan nas itu untuk seluruh manusia.
Kalau ya ayyuhal kafirun untuk orang kafir. Kalau ya ayyuhalladzina amanu untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan di ayat ini Allah memanggil untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Yang artinya inna khalaqnakum min dzakar wa unsa. Kami telah ciptakan manusia dari zakar wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Soalnya kenapa? Diciptakan dari Adam dan Hawa, nanti bisa menjadikan keturunan. Bayangkan kalau LGBT ini Adam dan Jono gitu. Nggak ada keturunan. Hawa dan Surti nggak ada keturunan. Makanya nanti LGBT jelas-jelas menyalahi fitrah, karena ayat Al-Quran ini Allah menyampaikan min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Kalau bercerita demikian, nanti terciptanya anak, cucu, akhirnya manusia dapat berlangsung. Bayangkan kalau LGBT ini disepakati oleh seluruh orang di dunia, terus disepakati istilahnya berbagai government, pemerintahan dan negara, boleh jadi nanti akan terciptanya manusia itu menemui masa yang dapat dikatakan kayak hewan-hewan yang dilindungi itu punah gitu. Mungkin negara Jerman misalnya. Nah, negara Jerman krisis manusianya dilindungi, manusia punah gitu. Boleh jadi, kenapa? Karena mensupport atau pro dengan yang namanya LGBT gitu. Nah, ini ngeri sekali. Setelah itu di kelanjutan ayatnya min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Jadinya kita di sini diciptakan oleh Allah, misalnya kok sukunya beda-beda, berbangsa-bangsa juga, setelah itu warna kulitnya juga beda-beda. Kan ada yang orang yang benar-benar menganggap warna kulit yang putih itu benar-benar mulia gitu. Kalau warna kulit putih bagus gitu, baik gitu misalnya. Kan ada, apalagi orang Indonesia kan kebanyakan pandangannya kalau warna kulitnya putih dianggap ya pokoknya bagus, ganteng, cantik gitu, pokoknya mulia gitu. Kalau orang yang negro dianggap kayak enggak gitu. Itu enggak terjadi hanya di Indonesia, di luar sana yang namanya rasisme. Rasisme itu color distinction, jadi warna kulit itu beda-bedakan. Kayak warna kulit hitam itu orang Afrika, orang Nigeria, orang mana itu seakan-akan dianggap kalangan rendahan di sana rasisme. Akhirnya mereka seakan-akan orang kulit putih itu nggak mau bersinggungan dengan orang kulit hitam. Itu terjadi. Sedangkan Islam di sini menjawab begitu indah. Kelanjutan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, yang paling mulia di mata Allah itu orang yang bertakwa. Entah itu kulitnya hitam, kalau dia bertakwa, ia baik di mata Allah. Istilahnya baiklah, menjadi orang yang baik harus kita anggap baik juga. Meskipun dia orang kulit putih tapi nggak bertakwa, maka ia nggak baik. Kita juga harus menganggapnya bukan orang baik. Karena di sini inna akramakum indallahi atqakum. Islam begitu indah, nggak ada color distinction. Meskipun kalau zaman now itu cewek-cewek suka mengidolakan artis-artis K-pop Korea gitu, yang kulitnya putih, ada dimples. Dimples itu bahasa Inggris, arti Indonesianya langsung pipi gitu ya. Terkadang kan cewek-cewek sangat mengidolakan seperti itu. Ketika teman-teman semua, kalau di sini semoga tidak ada ya. Ketika teman-teman semua mengidolakan itu, padahal dijelaskan dalam ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau orang itu sebaik-baik orang ialah yang bertakwa. Meskipun ia punya dimples, punya berkulit putih, wajahnya K-pop banget lah gitu. Tapi kalau nggak bertakwa berarti fix bukan orang baik, nggak patut diidolakan seperti itu. Meskipun teman-teman pernah lihat seorang ustadz penceramah dari Afrika misalnya, seorang mufti dari Afrika, seorang imam besar dari Afrika misalnya, yang kulitnya benar-benar hitam, namun ia orang yang bertakwa, yang disampaikan ialah kalam Allah ya, Al-Quran dan sebagainya, maka teman-teman boleh mengidolakan itu, boleh menganggapnya orang baik, dijadikan contoh dan lain sebagainya. Itu bagus, karena ketika kita berjalan sesuai role agama ini ya, seperti tadi, kalau kita tegas, kalau dosa ya dosa, haram ya haram, tidak campur aduk, insya Allah kita akan berjalan sesuai jalur yang benar. Kalau jalan sesuai jalur yang benar, hidup ini akan indah, nyaman, enak, hidup ini akan benar. Coba, karena ini kan kita misalnya beli TV baru pasti ada yang namanya TV baru pasti
Iya, iya, iya. Ya, Pak. Ya, dan TV baru pasti ada manual panduannya, ya, buku panduan. Supaya kita tidak salah dalam menggunakan buku TV itu. Sama kita hidup sudah diciptakan manual panduannya kita, yakni Al-Quran dan hadis. Kalau kita berjalan sesuai rule, maka kita akan menjadi manusia sebaik-baik manusia dan manusia yang benar. Jadi bayangkan kalau sangat toleran seperti agama-agama yang lain tadi, begini boleh, begitu boleh, akhirnya yang salah, yang susah mereka sendiri, karena tidak mereka itu, bahasa Inggrisnya itu stand for nothing gitu ya, tidak punya pendirian terhadap apapun. Karena Islam itu agama yang mengajarkan kita untuk punya pendirian yang benar-benar dijaga. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, dosa ya dosa, haram, halal. Kalau yang lain kan terkadang terlalu toleran, akhirnya menyusahkan mereka sendiri, dan mereka nggak mau mengakui, oh Islam, oh ya Islam kok bagus ya, jalannya enak ya, sesuai, itu nggak mau mengakui meskipun faktanya atau buktinya sudah jelas begitu. Bahkan ada orang ateis yang tanya ke ustadz gitu loh, orang ustadznya tadi dakwah di jalan lalu dibantah oleh orang ateis, diolok-olok, dikata-katain. Setelah itu orang ateis itu bertanya, saya tidak percaya apa yang tidak saya lihat gitu. Jadi orang ateis itu bilang gitu, saya itu nggak percaya apa yang tidak saya lihat, kan Allah itu nggak terlihat. Nah itu niatnya menyindirnya ke situ. Setelah itu oleh ustadz tadi disampaikan dengan begitu mudahnya, kamu melihat otak kamu enggak? Terus orangnya itu bilang, tidak. Berarti kamu nggak percaya, nggak punya otak? Iya gitu. Langsung diketawain sama orang. Berarti dia nggak punya otak, ya. Nggak usah dibagas ya. Sebenarnya begitu. Itu kan menjadi punchline-nya tersendiri dari atas apa yang mereka perbuat. Aslinya orang-orang kafir itu banyak yang sudah mengakui Islam, banyak yang tersentuh dengan Islam, bahkan artis-artis kayak film-film Hollywood box office seperti Marvel, seperti agen-agen rahasia di film-film itu ya. Ketika syuting di Turki mendengar azan, itu awalnya terganggu, suara apa ini? Namun ketika dia istilahnya tidak mendengarnya, itu mulai menanyakan, kok kayak kangen dengan suara itu. Akhirnya dia tanya, azan itu di waktu apa aja? Ternyata di waktu 5 waktu sholat. Akhirnya mereka merasa nyaman dengan azan. Terus setelah itu mulai mencari-cari azan, karena di negaranya, ketika pulang di negaranya, dia itu nggak menemui suara azan lagi begitu. Setelah itu dia mulai mengakui bahwasanya saya menjadikan Islam sebagai sarana spiritual saya. Belum masuk Islam, tapi sudah bilang seperti itu. Artis-artis banyak nggak hanya satu. Setelah itu teman saya ada seorang aktivis namanya Brooklyn, seorang perempuan hijrah. Dia masih bertato tapi berhijab. Sempat nangis diejek netizen karena gue kok Islam kok bertato gitu dan lain sebagainya. Padahal udah ditutup. Maksudnya lihat postingannya yang lama itu dulunya bertato dan masih banyak tatonya, tapi sudah berhijab, sudah pakaian muslim, sudah masuk Islam juga. Dia menyampaikan di sosial medianya, more than 70,000 people converting to Islam in every single years. Artinya paham nggak? More than 70,000 people. Jadi lebih dari 70.000, 70,000 ya, 70.000. Lebih dari 70.000 orang people converting to Islam, masuk Islam in every single years, di setiap tahunnya. Itu di negaranya Brooklyn. Saya kurang tahu teman saya Brooklyn itu negaranya mana, tapi dia bilang seperti itu karena dia salah satu aktivis ikut kegiatan-kegiatan Islam di masjid-masjid seperti ini misalnya. Seperti itu dia menyampaikan. Jadi di sana di setiap tahunnya itu masuk orang pindah dari entah dari Katolik, entah dari Nasrani, entah dari Kristen, itu masuk ke Islam sebanyak 70.000. Itu bayangkan jumlahnya kecil atau besar? Besar ya, banyak banget. Ini di Indonesia, kalau dibandingkan di Indonesia malah mengalami penurunan, bahkan mengalami penurunan kepercayaan. Maksudnya kalau disurvei, Islam yang tinggal KTP-nya aja itu lebih banyak daripada Islam yang benar-benar diamalkan gitu. Setelah itu, karena data yang Islam KTP lebih banyak, akhirnya para pendakwah dari agama lain lebih semangat mendakwahi orang-orang yang Islamnya Islam KTP, karena jumlahnya itu banyak banget yang Islam KTP. Jadi Islam ini meskipun mayoritas katanya, meskipun mayoritas, tapi feel-nya atau rasanya tetap minoritas karena banyak yang
tidak masuk secara kafah dalam berislam. Padahal ayatnya jelas surat Al-Baqarah 208 itu kita suruh masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan begitu. Nah jadi bahkan ya tambah satu cerita lagi di negara Sweden. Kalau kalian Innallaha ma'as-sabirin. Ya ditambah satu kisah lagi di negara Sweden. Sweden itu kalau kalian nanti pengen tahu negaranya, ketik di Google aja Sweden. Negaranya bagus, indah, rapi, bersih, tapi di situ ngeri. Ngerinya kenapa? Banyak orang tua mati di apartemen. Itu matinya lama dan terbengkalai. Maksudnya terbengkalai itu matinya misalnya hari ini, itu kadang-kadang 2 tahun baru ditemukan. Oh udah mati begitu. Oh udah ditemukan. Oh ternyata bau busuk itu ada yang meninggal di apartemen begitu. Saking ngerinya. Kenapa? Setelah itu ada seorang yang pendakwah masuk Islam. Di dalam Islam diajarkan untuk peduli dengan yang namanya tetangga. Di Islam diajarkan berbakti kepada orang tua. Itu sampai banyak di negara Sweden itu masuk Islam gara-gara teori Islam begitu indah. Jadi orang-orang Islam yang di sana itu nggak pernah menemui keluarganya kok sampai mati. Setelah itu beberapa tahun baru diketahui. Kenapa? Karena di dalam Islam diajarkan berbakti pada orang tua. Jadi nengok orang tua, telepon orang tua, setelah itu memperhatikan orang tua. Bayangkan kalau di sana orang-orang kafir nggak peduli kalau punya anak udah dewasa, ya seakan-akan lepas gitu aja, nggak ada ikatan lagi. Ya udah kepentingan sendiri-sendiri kayak nggak peduli. Nah dengan datangnya Islam indah sekali diajarkan untuk berbakti kepada orang tua karena hadisnya ridhaullah fi ridha walid wa sakatullahi fi sakati walid. Ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang. Setelah itu di dalam Islam juga diajarkan untuk peduli dengan tetangga. Hadisnya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan. Itu tidak jelas. Bentar ada sedikit gandungnya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'tijarohu, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menghormati tetangga. Jadi di dalam Islam diajarkan begitu indah berbakti pada orang tua. Setelah itu sama tetangga saling menghormati, saling terhubung. Bahkan kalau kita masak baunya itu tercium oleh tetangga kita ada keharusan untuk membagi. Meskipun itu hanya sedikit, istilahnya nggak boleh, ada larangannya. Tetangganya cuma cium baunya aja itu nggak boleh. Ada berbagi. Makanya Islam itu indah. Ketika Islam itu menginjak pada suatu daerah, pasti di daerah itu akan cinta kepada Islam. Akhirnya di Sweden tadi, negara Sweden yang awalnya orang mati baru ditemui beberapa tahun berikutnya, itu sekarang kebanyakan mereka masuk Islam juga karena keindahan Islam. Dan mereka berdakwahnya dengan apa? Mereka ustadznya menyampaikan, bukan ustadz, orang yang baru hijrah padahal, itu menyampaikan ke sosial media. Bayangkan kalau kita semua mengamalkan apa yang Islam ajarkan, pasti di negara Sweden ini problematika yang pernah menjadi sesuatu yang jadi momok lah istilahnya. Negara sampai Sweden itu dijuluki the loneliest country in the world, jadi negara paling kesepian. Soalnya saling nggak peduli. Pas Islam datang, ternyata Islam mengajarkan begitu indah. Insya Allah kalau kita masuk ke dalam Islam semuanya mengamalkan apa yang diajarkan Islam, tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Setelah itu di Sweden juga banyak yang masuk Islam. Ini sedikit cerita dari beberapa negara dan keren sekali. Nah teman-teman kalau kepo nanti bisa dicek Sweden zaman dulu dan Sweden zaman sekarang gitu. Nanti perbedaannya ada. Dan ternyata para pendakwah aktivis Islam, mungkin kalian di sini merasa kecil ya, dirohis, merasa kayak sendiri gitu. Ternyata kalau kita lihat saudara-saudara kita aktivis dakwah itu di berbagai negara, kita jadi semangat lagi. Ternyata kita itu dalam pergerakan ini nggak sendiri, teman kita banyak, bahkan teman kita malah baru hijrah. Terkadang kita itu harusnya kita itu ada rasa minder, ada rasa iri. Teman kita yang baru saja hijrah aja sudah hafal beberapa juz gitu, sudah hafal beberapa ayat. Teman kita yang baru hijrah saja langsung berani ceramah di sosial medianya, berani ngajak. Nah itu kan kita harus iri, harus pengen seperti itu.
Apakah iri boleh dalam kebaikan? Boleh. Iri yang diridhoi oleh Allah itu ialah iri dalam kebaikan. Misalnya teman kita infak, misalnya 10.000, kita kadang punya lebih tapi infaknya kok cuma 2.000. Nah itu iri boleh. Harusnya aku bisa lebih ya. Kan fastabiqul khairat, akhirnya tercipta berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu kan keren. Nah saya rasa itu mungkin waktunya masih apa? Oh masih sedikit. Kalau ada pertanyaan lagi saya persilahkan. Namun kalau tidak mungkin closing statement. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Masih 10 menitan. 10 menitan itu banyak loh kalau dibuat nunggu. Menunggu. Bebas, tidak perlu ditakutkan atau tidak perlu malu-malu juga. Saya beri waktu 1 menit ya, biar nyaman, tidak terburu-buru mikir pertanyaannya. Ya sudah 1 menit. Yakin? Nyesel nanti pas yakinin. Silakan. Bebas. Yakin nggak nyesel? Ya kalau nanti pengen tanya-tanya bisa dilanjutkan mungkin di kolom. Oh udah habis waktunya. Baik, karena sudah habis, nanti kalau ada pertanyaan boleh di WhatsApp maupun di sosial media saya banyak. Untuk ceramah juga biasanya di Instagram, di TikTok, di YouTube, boleh di komen di sana. Nanti kita bahas dengan video bisa jadi. Intinya bebas, di WhatsApp juga boleh. Saya rasa itu